teman-teman. Aku sering ke Kalbet. Thank you, Rio. Tes. Jelas ya? Suara saya jelas? Noel bisa dengar suara saya nggak, Noel? Bisa Kak, bisa. Oh, bisa ya. Oke, saya kira nggak kedengeran. Oke, shalom teman-teman, selamat pagi. Hari ini saya mau bahas tentang kepribadian. Jadi, menurut seorang psikolog dan filsuf terkenal bernama Sigmund Freud, kepribadian itu terdiri atas 3 elemen, 3 aspek. Sebetulnya banyak teori ya untuk menjelaskan kepribadian. Biasanya yang sering kita pakai tuh teorinya Socrates, melankolis, phlegmatis, koleris, sanguin. Ada juga Enneagram yang membagi manusia menjadi 9 kepribadian. Ada juga yang membagi menjadi 3 ya, ada introvert, ada extrovert, ada ambivert. Nah, hari ini kita akan coba lihat kepribadian menurut seorang psikolog Sigmund Freud. Dan kenapa saya mau angkat ini? Karena ada kaitannya dengan kebenaran Alkitab. Jadi saya mau kaitin teorinya Freud dengan pembahasan Alkitab. Menurut Freud, kepribadian itu terdiri atas 3 elemen. Sekali lagi, 3 aspek. 3 elemen aspek. 3 bagian. Yang pertama adalah id. Yang kedua adalah ego. Ego itu aku. Id itu dorongan dasar. Ego itu aku. Dan yang ketiga adalah super ego. Jadi yang pertama ada id, dorongan dasar. Yang kedua ada ego, aku atau saya. Yang ketiga adalah super ego. Super ego secara sederhana bisa diartikan sebagai hati nurani atau suara hati. Jadi ada id, ada ego, ada super ego. Nanti minta tolong Leon kali ya untuk notes ya, karena ini agak rumit kalau nggak ditulis. Nah, ketiga unsur atau elemen tadi yang disebutkan tadi, id, ego, super ego, ini saling bekerja sama untuk menghasilkan sebuah perilaku atau perbuatan manusia yang kompleks. Kompleks itu artinya perbuatan manusia itu nggak bisa semata-mata dijelaskan secara sederhana. Karena kalau menurut Freud ya, 3 elemen ini saling bekerja sama untuk menghasilkan sebuah perilaku. Kenapa sih perilaku teman kita kayak begini, suka marah-marah, impulsif? Kenapa sih orang tua kita kayak begini atau kita sendiri kayak begini perilakunya? Suka nggak jelas emosinya. Nah, ini yang dimaksud dengan kekompleksan perilaku. Kenapa perilaku bisa terjadi? Karena 3 elemen tadi ya, id, ego, super ego. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi ya. Sekali lagi, ketiga unsur tadi, id, ego, super ego ini saling bekerja sama. Saling bekerja sama untuk menghasilkan perilaku atau perbuatan manusia. Jadi perilaku manusia, perbuatan manusia itu dibentuk dari 3 elemen ini. Dihasilkan dari 3 elemen ini. Id, ego, super ego. Id tadi secara sederhana apa? Dorongan dasar. Hasrat. Dorongan dasar. Dorongan dasar itu apa? Lapar, seks, istirahat. Itu dorongan dasar. Ego itu aku, saya. Super ego itu secara sederhana diartikan sebagai hati nurani atau suara hati.
Hati nurani atau suara hati itu sama aja, sama. Oke, sekarang kita bahas ya. It, coba di notes. It atau disebut sebagai das es. Kalau nggak it aja lah. It. Aspek ini adalah satu-satunya komponen biologis. Aspek ini adalah satu-satunya komponen biologis atau bagian kepribadian, satu-satunya komponen biologis atau bagian kepribadian yang hadir sejak lahir. Dalam kurung original. Jadi dorongan ini sudah tercipta, sudah ada sejak kita lahir. It ini. Nah, dari aspek it inilah kedua aspek lain itu tumbuh. Apa tuh? Ego dan superego. It merupakan fungsi dasar yang dimiliki manusia yang sifatnya egois. Ditulis coba. It adalah titik, nggak apa-apa. Oke, lanjut kalau nggak boleh. It adalah fungsi dasar yang dimiliki manusia yang sifatnya egois, tidak realistis, dan tujuan utamanya adalah mendapatkan kenikmatan sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan konsekuensi atau dalam kurung akibat ataupun moralitas dalam kurung sopan santun, aturan yang ada di dalam masyarakat. Jadi satu sisi kita memandang it ini adalah bawaan lahir. Tapi it ini juga jadi tantangan terbesar. Kenapa? Ya sebab tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan kenikmatan sebanyak-banyak. Tujuan utamanya untuk mendapatkan kenikmatan sebanyak-banyak. Nah, dari sini kita udah mulai bisa melihat sedikit ya arah pembahasannya kemana. Yang kedua, ego. Sekarang ego. Di it, sekarang ego. Ego merupakan fungsi kedua manusia yang sifatnya realistis dan eksekutif. Dalam kurung yang melakukan aksi. Ego itu siapa? Kita. Ego itu kita. Tujuan utamanya adalah untuk mencari cara yang realistis dalam kurung masuk akal atau wajar untuk memenuhi tujuan atau tuntutan it. Nah, ini dicatat deh. Tujuan utamanya adalah mencari cara yang realistis dalam kurung masuk akal atau wajar untuk memenuhi tuntutan it. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan it ya. Seakan-akan it ini sesuatu yang buruk. Nggak ada yang salah dengan it. Tapi kalau it ini didominasi, dikuasai, digerakkan oleh keinginan atau hasrat untuk berbuat dosa, maka itu menjadi dosa yang membuahkan maut. Nah, ini jadi masalah. It, ego, yang terakhir adalah superego. Yang ketiga sekarang.
superego. Superego adalah aspek moral kepribadian. Aspek moral kepribadian. Koma, merupakan fungsi ketiga manusia. Titik. Superego adalah suatu gambaran kesadaran superego dalam kurung hati nurani deh biar gampang. Superego dalam kurung hati nurani atau suara hati. Adalah suatu gambaran kesadaran akan nilai-nilai dan moral masyarakat yang ditanam oleh kebiasaan lingkungan, koma, agama, koma, orang tua, koma, adat istiadat. Pada dasarnya superego adalah hati nurani. Titik. Pada dasarnya superego adalah hati nurani. Koma. Jadi superego memberikan pedoman. Pedoman itu arahan. Tuntunan untuk membuat penilaian baik, buruk, benar, salah, serta pertimbangan lainnya. Titik. Tujuan utamanya adalah mengendalikan keinginan id. Tadi id apa? Dorongan dasar ya. Jadi tujuan dari hati nurani atau yang disebut superego ini adalah mengendalikan keinginan id dan memaksa ego, lanjut, dan memaksa keinginan ego dan memaksa ego dalam kurung aku untuk bertindak sesuai dengan prinsip moral. Hati nurani itu dibagi jadi 3. Ini nggak usah ditulis, Le. Saya jelasin aja. Hati nurani itu dibagi menjadi 3. Yang pertama hati nurani sosial. Hati nurani sosial itu umur dari kita lahir sampai umur di bawah 12 tahun. Artinya under 12 ya. Nurani kita itu dibentuk oleh apa yang ada di lingkungan. Makanya anak kecil itu dibilang kayak spons ya. Menyerap apa yang dilihat, apa yang didengar. Kata mama ini nggak boleh, kata papa ini nggak boleh. Makan ini haram, makan ini tidak haram. Nah itu kan waktu kecil kita cuma tahu ini nggak boleh, ini yang boleh. Tapi kita tidak pernah mempertanyakan kenapa ini boleh, kenapa ini nggak boleh. Kenapa makan anjing, kenapa makan babi itu haram? Kita nggak pernah mempertanyakan. Ini contoh ya. Karena contoh yang paling mudah menurut saya itu. Ada di dalam ajaran agama tertentu yang bilang makan anjing itu haram, makan babi itu haram. Dari kecil terus ditanamkan makan babi haram, makan anjing haram. Dia nggak pernah mempertanyakan kenapa makan anjing itu haram, kenapa makan babi haram. Yang dia tahu makan anjing nggak boleh, makan babi nggak boleh. Nah ini namanya hati nurani sosial. Nah setelah umur 12 tahun, otaknya mulai kebentuk. Dia mulai bisa mempertanyakan. Aspek kekritisan nalarnya mulai berkembang. Jadi dia mulai mempertanyakan, kenapa makan anjing haram, kenapa makan babi haram. Nah ini disebut sebagai hati nurani cerebral. Jadi yang kedua adalah hati nurani cerebral.
Yang pertama tadi apa? Hati nurani sosial. Yang kedua hati nurani cerebral. Yang ketiga adalah hati nurani yang terdalam. Sejahat-jahatnya orang, sebetulnya dia masih punya kesadaran untuk berbuat baik. Nah, ini disebut sebagai hati nurani yang terdalam. Consciousness. Hati nurani yang terdalam juga bicara tentang keberadaan Tuhan. Jadi orang masih bisa ingat dia nggak buat jahat karena menyadari adanya Tuhan. Atau paling nggak kalau dia ateis, dia masih punya rasa kemanusiaan. Nah, ini yang disebut hati nurani yang terdalam tadi. Setiap orang itu punya nilai-nilai, bukan nilai-nilai, kurang tepat juga kalau bilang nilai-nilai. Punya kebaikan. Punya kebaikan. Itu yang disebut nurani tadi. Nurani yang terdalam. Jadi ada 3 ya. Sosial, cerebral kan artinya otak ya. Mulai kritis tadi. Yang ketiga adalah hati nurani yang terdalam. Nah, nurani inilah yang disebut super ego. Hati nurani atau suara hati. Ketiga fungsi inilah yang semuanya dibutuhkan. Semuanya dibutuhkan dan saling bekerja sama. Ego maupun super ego. Jadi kenapa manusia bisa bertindak? Kenapa manusia bisa alasan manusia bertindak atau kenapa manusia bisa berbuat perilaku yang bermacam-macam ya? Ya karena ada 3 unsur ini. 3 unsur ini saling bekerja sama. Ego, super ego. Oke, sekarang kita masuk ke aplikasi implikasi Alkitab nih. Kejatuhan manusia ke dalam dosa atau sejak manusia jatuh ke dalam dosa membuat manusia berkeadaan didominasi oleh keinginan untuk berbuat jahat atau keinginan untuk melakukan sesuatu di luar kehendak Allah. Inilah yang disebut sebagai monster. Kalau boleh dianalogikan sebagai monster, inilah yang disebut sebagai monster. Disinilah it dan ego itu didominasi oleh dosa. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu didominasi oleh keinginan yang salah. Didominasi oleh keinginan yang salah. Makanya dibilang manusia itu, kenapa manusia berbuat dosa? Karena di dalam diri manusia ada kodrat dosa. Ada karakter dosa. Nah, kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat manusia keinginannya itu dikuasai oleh hasrat atau keinginan yang salah. It-nya itu menjadi dominan. Dikuasai oleh kodrat dosa. Ayatnya di mana? Roma 3 ayat 23. Kayak yang sering kita bahas. Sejak saat itulah manusia tidak lagi menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan. Tidak lagi menjadikan Tuhan sebagai pusat kebahagiaan. Teosentris. Harusnya manusia itu teosentris. Teosentris itu apa? Manusia menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, pusat kebahagiaan. Teosentris. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia menjadikan dirinya sebagai pusat kebahagiaan. Makanya disebut egosentris. Ego aku. Ego. Ego itu artinya aku. Manusia terjebak pada dorongan pemuasan kebutuhan fisik atau jasmani semata. It. Yang tujuannya adalah untuk menyenangkan diri sendiri. Ego. Harusnya yang disenangkan Tuhan. Teosentris. Manusia terjebak pada dorongan pemuasan kebutuhan fisik atau jasmani semata. It yang tujuannya adalah untuk menyenangkan ego tanpa memperdulikan perasaan dan kehendak Tuhan. Manusia menjadi liar
dan dikendalikan oleh hawa nafsunya, it. Manusia menjadi liar dan dikendalikan oleh hawa nafsunya, it. Kalau kita baca di 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17, kita baca yang 17 saja kali. Bisa dibuka ayatnya. 1 Yohanes 2 ayat 17. Ya, tolong dibaca. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Iya. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginan. Jadi egonya itu terseret oleh it. Maka disinilah letak peran pentingnya kebenaran firman. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, super egonya itu menjadi tumpul. It-nya yang menguasai ego. Padahal ya dalam Amsal 20 ayat 27 dikatakan hati nurani manusia atau suara hati manusia itu adalah pelitanya Tuhan. Pelita itu artinya tempat Tuhan menerangi, tempat Tuhan berbicara ke manusia lewat hati nurani atau suara hati. Tapi karena manusia kurang pikiran perasaan Allah, akhirnya super egonya menjadi tumpul. Maka tidak lagi mampu melakukan kehendak Allah, tapi melakukan sesuatu berdasarkan hukum atau peraturan. Nah, keselamatan dalam Tuhan Yesus itu hendak mengembalikan nih, hati nurani manusia atau super ego itu bisa menjadi sarana Tuhan untuk mengarahkan ego manusia. Untuk mengarahkan ego. Memberi pencerahan untuk melakukan perbuatan baik. Tentu perbuatan baik yang sesuai dengan standar Allah ya. Dalam hal ini, suara hati atau super ego ini yang akan mengendalikan dan menguasai it. Menguasai it dan ego. Firman Tuhan menjadi isi sekaligus membangun benteng dalam hati nurani manusia. Masalahnya adalah dengan apakah nurani atau suara hati kita diisi. Dengan kebenaran firman atau dengan yang lain. Sebab isi nurani inilah yang akan menentukan apa yang kita anggap sebagai kebenaran. Hati nurani atau suara hati atau super ego, kalau kita nggak belajar firman, pasti toksik. Pasti toksik. Hati nurani yang tidak didominasi kebenaran, pasti toksik. Sebab dia merasionalkan itu melegalkan, mendukung kejahatan, mentoleransi keinginan yang salah. Sampai satu titik, kalau orang nggak belajar firman, hati nuraninya menjadi padam. Nggak bisa lagi dipakai Tuhan menjadi sarana untuk menuntun perbuatan manusia. Dan saya rasa ya, kalau nurani orang udah padam, inilah yang dimaksud menghujat Roh Kudus. Sebaliknya, kalau hati nurani atau suara hati atau super ego yang diisi dengan kebenaran firman Tuhan, akan menjadi suara Tuhan, akan menjadi wakil Tuhan untuk menuntun manusia pada kesempurnaan. Nah, inilah peperangan yang sesungguhnya. Di mana manusia lama kita, monster, it yang dikuasai kodrat dosa, melawan nurani atau super ego yang dikuasai oleh kebenaran firman. Nah, mana yang akan kita pilih? Kehendak Tuhan atau dorongan dasar tadi? Sekali lagi, tidak ada yang salah dengan it.
Tapi kalau didominasi, kalau dikuasai, kalau digerakkan oleh keinginan yang salah, maka itu menjadi dosa yang membuahkan. Jadi kalau secara gampangnya gitu, itu pernah nonton ini nggak? Film Tom and Jerry ya, yang apa si Tomnya itu dia mau melakukan kejahatan, terus di sebelahnya ada malaikat, terus di sebelahnya lagi ada setan. Nah, sebenarnya gambaran setan ini yang dimaksud balik ya. Tadi yang malaikat yang ini ya. Super ego inilah yang digambarkan sebagai malaikat. Sementara yang digambarkan setan inilah yang sementara egonya itu kita. Kita milih yang mana nih? Mau dengerin suara dari super ego apa dari it? Kadang kalau kita bingung ya, itu kan juga muncul kayak gitu ya. Udah buat aja. Terus ada suara hati, ada keinginan di dalam diri kita yang bilang jangan. Jadi bertentangan sebetulnya. Nah, itulah yang digambarkan sebagai super ego melawan kita. Sekali lagi tidak ada yang salah dengan itu. Tapi kalau didominasi, kalau dikuasai, kalau digerakkan oleh kodrat dosa atau karakter dosa, maka itulah yang menjadi. Itu kan anugerah dari Tuhan tadi. Sifatnya biologis ya. Sementara super ego itu dibangun, tidak otomatis. Makanya kalau ada pertanyaan kenapa Adam dan Hawa itu bisa jatuh ke dalam dosa, padahal mereka kan segambar dan serupa dengan Allah. Mereka belum segambar dan serupa dengan Allah. Nuraninya belum kebentuk dengan sempurna, makanya dia bisa jatuh. Seandainya nuraninya terbentuk dengan sempurna, pasti dia nggak akan jatuh. Pasti mereka nggak akan jatuh. Hati nurani manusia atau super ego adalah pelita Tuhan yang menuntun. Oke, kita cukup pembahasan kita sampai di sini. Ada pertanyaan?